Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Alfia dengan NIM akhir 061. Saya Ramadhan Matardi NIM 069. Saya Putri Nur Farida NIM 039. Kami dari kelompok M akan mempresentasikan terkait materi estimasi cadangan persediaan dan permasalahan kehabisan dan kelebihan persediaan melalui teori dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. 12 o'clock midnight. Halo Put, kenapa nih Mama telepon gini? Halo Net, halo Ramut. Aku mau curhat boleh gak sih? Boleh kok, Boleh. ada apa? Gini, jadi aku tuh beberapa hari ini tuh kena marah bosku karena persediaan buat bahan baku di percetakanku tuh sering kehabisan gitu loh. Nah, aku tuh bingung harus gimana ya? Kalian ada saran nggak? Mungkin gimana ya kita ngasih solusinya ke Putri? Aku ingat dulu ya teman. Kayaknya tuh dulu kita pernah membahas tentang estimasi cadangan persediaan nggak sih? Waktu kuliah dulu. Oh iya, di mata kuliah proses stokastik ya? Nah iya, bentar ya, aku cari materinya dulu, barangkali aku masih punya. Oh ini udah ketemu, bentar ya aku saving. Oke Mut. Nah, dulu kan kita pernah membahas estimasi cadangan persediaan serta permasalahan kekurangan dan kelebihan persediaan. Di sini itu cadangan persediaan itu ada dua, model persediaan probabilistik sama deterministik. Nah, buat kasus kamu itu model persediaan probabilistik. Nah, kenapa dibilang probabilistik? Karena permintaan atau demand dan lead time atau saat tanggal pesanan itu tidak diketahui sebelumnya. Nah, akibatnya itu apa? Akibatnya itu pertama itu persediaan habis ketika pesanan belum tiba. Yang kedua, persediaan habis tepat pada saat pesanan tiba. Dan yang terakhir ada persediaan belum habis saat pesanan tiba atau kelebihan persediaan atau overstock. Nah, selanjutnya itu solusinya gimana? Nah, solusinya itu tuh kita harus melakukan persediaan cadangan atau safety stock dengan cara perhitungan deviasi dan pendekatan distribusi normal. Nah, gitu Put. Nah iya Put, itu mungkin kamu minta itu deh, pembelian bahan baku selama 1 tahun ini. Kan ini juga lagi akhir tahun kan, siapa tahu mau tutup buku dan mau ngitung-ngitung lagi buat tahun depan supaya nantinya nggak ada kekurangan persediaan lagi gitu di percetakan kamu. Oke deh, Gimana? besok aku coba tanyain ke bosku ya. Makasih, Net. Makasih, Ramu. Oke. 3 days later. Halo Putri, gimana? Kemarin kan kita minta tolong kamu buat nyatet kebutuhan barang di tempat kerja kamu. Gimana? Udah dicatat belum? Udah nih, aku kemarin udah tanya ke bosku. Oh iya, kita sebelumnya belum tahu kamu kerja di mana. Boleh dong spill tempat kerja kamu di mana? Ini nih, aku tuh kerja di salah satu percetakan, namanya itu Sentro 2 Digital Kopir. Nah, alamatnya itu di ini loh, di Jalan Dharma Wangsa Barat nomor 31 Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Nanti kapan-kapan kalian mampir ya. Oke, itu juga ya. siap. Nah, terus kemarin tuh aku udah nanya nih ke bosku terkait kebutuhan bahan baku selama 1 tahun ke belakang. Nah, yang paling banyak itu kebutuhan bahan bakunya itu ada HVS sama Buffalo. Terus kata bosku itu ada beberapa bulan itu yang kayak naik banget. Kayak misalnya tuh di bulan ini loh, September, Oktober itu tuh lagi naik-naiknya banget. Terus ada yang turun-turunnya juga. Jadi kayak nggak pasti gitu loh. Makanya aku tuh bingung gitu, cara estimasinya tuh gimana sih? Soalnya kayak naik turun nggak jelas gitu. Ini ada kondisinya juga nih. Buat pesanan selalu datang tepat pada waktunya itu 7 hari sejak pesanan dibuat. Lalu ada biaya penyimpanan itu per unit, untuk per tahunnya itu Rp2. Lalu ada biaya pemesanannya itu Rp10 setiap kali pesanan dibuat. Lalu untuk kerugian yang disebabkan oleh hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba dan opportunity cost diestimasi sebesar Rp2 per unit. Oh gitu ya Put. Nah mungkin itu sih karena persediaannya itu nggak menentu, kebutuhannya itu nggak menentu, mungkin kita bisa hitung pakai itu ya, persediaan cadangan yang kita pelajari waktu stokastik itu. Iya, Bisa kan ya? Bisa kok. Oke deh, tapi kita butuh waktu ya Put buat ngitungnya. Kapan-kapan
Mungkin beberapa hari lagi kita kabarin lagi gitu ya, Put. Ditunggu ya, Put. Oke, aku tunggu banget nih. Makasih banyak ya. Several days later. Halo Put, jadi ini aku sama Ramut udah ngitungin nih estimasi persediaan di percetakan kamu. Mungkin aku tampilin hasilnya aja ya Put. Kemarin di percetakan kamu, kebutuhan utamanya kan ada kertas HVS sama Buffalo. Ini yang pertama tentang kertas HVS dulu ya. Hasil harapan pemakaian per bulan itu sebanyak 76,25 rim. Terus untuk 1 tahunnya ada 915 rim untuk kertas HVS. Nah, untuk harapan pemakaian saat masa tenggang itu ada 7 hari per 30 nih. Kita asumsikan kan tadi 7 hari pesanan datang. Dan 30 hari itu kita asumsikan selama 1 bulan. Dikali harapan pemakaiannya per bulan. Jadinya ada 18 rim. Setelah itu ada perhitungan Q optimal. Q itu adalah jumlah barang yang dipesan setiap kali pesanan dibuat. Terus didapetin Q itu 96 rim. Nah, selanjutnya peluang kehabisan persediaan optimal. Nah, dari perhitungan sebelumnya kan kita udah tahu harapan pemakaian, Q optimal, daya penyimpanan, dan daya kehabisan persediaan. Maka dari rumus PKP itu didapetin peluangnya 0,1049. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai Z atau yang biasa disebut faktor keamanan sebesar 1,25411. Dari faktor keamanan ini sendiri kita bisa hitung persediaan cadangan yang jadi goal kita hitung dari analisis sebelum-sebelumnya gitu. Didapetin hasil cadangan persediaan untuk kertas HVS adalah 40 rim selama 1 bulan. Nah, yang selanjutnya untuk kertas Buffalo dengan perhitungannya sama seperti yang aku hitung tadi pakai kertas HVS, didapetin harapan pemakaiannya itu 5,8 rim, harapan pemakaian dalam 1 tahun itu 70 rim, harapan pemakaian dalam masa tenggang waktu pesan itu ada 1 rim, Q optimal 26 rim, faktor keamanan 0,32815, dan persediaan cadangan untuk kertas Buffalo-nya adalah 1 rim. Nah, dari sini mungkin itu Put, kamu bisa ngasih saran nih buat bos kamu supaya di percetakan kamu itu nggak kehabisan barang terus. Oke, besok aku coba bilang ke bosku ya. Makasih banyak ya. The next day. Halo Net, halo Ramut. Halo Putri. Aku mau ngasih tahu nih, kan kemarin aku udah bilang ke bosku terkait estimasi cadangan yang udah kalian hitung kan. Nah, bosku tuh seneng banget. Terus aku tuh dapat pujian gitu dari bosku. Makasih banyak ya. Wah, ya, keren banget. Epilogue. Halo teman-teman. Nah, untuk tahu implementasi yang lainnya, yuk simak video selanjutnya. Nah, di sini kita memberikan beberapa contoh lain tentang jenis persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku itu dari kami contohnya ada 2. Yang pertama ada percetakan sama coffee shop. Selanjutnya yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Contohnya ada kain yang akan dijadi penjahit dan toko roti yang memproses tepung sampai menjadi roti. Nah, selanjutnya untuk persediaan barang jadi, contohnya yaitu supermarket. Selanjutnya ada evaluasi persediaan. Di sini evaluasi persediaan itu ada 2. Yang pertama, FIFO, yaitu first in, first out. Dan yang kedua itu ada LIFO, yaitu last in, first out. Nah, untuk FIFO sendiri itu biasanya menyebabkan low sale, sedangkan LIFO menyebabkan overstock. Selanjutnya, dari LIFO kan menyebabkan overstock, lalu akan menghasilkan produk perisable. Biasanya produk perisable itu produk-produk yang ada masa kadaluarsanya lumayan cepat. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap, yuk cek video selanjutnya. Kafe dan toko roti merupakan toko penyedia perishable produk yang sering terjadi overstock akibat bahan baku yang kadaluarsa sehingga mereka berfokus pada pesanan yang masuk. Sadarkah Anda bahwa kebiasaan belanja di supermarket merupakan salah satu contoh proses stokastik dalam kehidupan sehari-hari? Proses FIFO dapat menyebabkan lost sales, seperti yang dilakukan Ramut. Sedangkan proses LIFO dapat menyebabkan overstock akibat pembeli lebih sering mengambil barang baru sehingga menyediakan barang lama hingga kadaluarsa, seperti yang dilakukan oleh Putri.